Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti Angkatan 2019 dengan NIM 07319-1054 ingin menjelaskan mengenai sistem metode penambangan pada tambang terbuka dan sistem metode penambangan pada tambang bawah tanah yang ada di Indonesia. PT Semen Padang merupakan sebuah perusahaan persemenan tertua di Indonesia yang berperan sebagai produsen sekaligus pedagang semen dengan produksi semen sebesar 7,5 juta ton per tahun. Di mana status perusahaan adalah anak perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret tahun 1910 dan dinasionalisasi dari pemerintah Belanda pada tanggal 5 Juli 1958 serta berbadan hukum perseroan terbatas pada tanggal 10 Februari 1973. Penambangan batu kapur di PT Semen Padang dilakukan dengan sistem tambang terbuka dengan metode penambangan kuari, di mana metode penambangan kuari yang diterapkan adalah side hill type quarry. Side hill type quarry adalah sistem penambangan yang diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang letaknya di lereng bukit atau endapannya berbentuk bukit. Dalam penerapannya, metode penambangan kuari yang diterapkan oleh PT Semen Padang dibuat dalam bentuk jenjang dengan tinggi jenjang 30 meter, lebar jenjang 10 meter, dan kemiringan lereng untuk single slope 75 derajat. Dengan jalan masuk ke blok penambangan tersebut zigzag seperti terlihat pada gambar berikut. Pada saat ini, kegiatan penambangan batu kapur di PT Semen Padang sudah mulai memasuki area penambangan yang baru. Tepatnya di UPOP sebesar 329,89 hektar atau lebih dikenal dengan area 412 hektar. Berikut adalah gambar dari kondisi lapangan berupa peta topografi, kemajuan tambang PT Semen pada akhir penambangan bulan Maret 2019. Di mana pada peta topografi tersebut dibuat menggunakan skala 1:5000 dengan interval kontur 5 meter dan indeks kontur 50 meter. Di mana untuk mempermudah memahami topografi, situasi kemajuan tambang, perbedaan ketinggian pada peta diberikan perbedaan warna dengan interval ketinggian 100 meter. Dari ketiga blok penambangan yang ada kemajuan tambang, masing-masing blok berada pada elevasi yang berbeda. Kemajuan tambang pada blok elevasi existing, yaitu di bagian utara sudah mencapai elevasi 185 mdpl. Dapat dilihat pada peta dengan zona berwarna biru. Pada blok pit limit, yaitu di bagian tengah, kemajuan tambang sudah mencapai elevasi 470 mdpl. Dapat dilihat pada peta dengan zona berwarna hijau muda. Sedangkan kemajuan tambang pada blok Tajarang, yaitu di bagian selatan sudah mencapai elevasi 705 mdpl, dapat dilihat daripada peta dengan zona berwarna hijau tua. Jalan dan sarana pengangkutan pada PT Semen Padang dapat dilihat pada gambar berikut. Jalan masuk ke area tambang dapat dilihat jalur barat dan jalur timur yang ada di bagian utara. Untuk jalan tambang atau jalan produksi pada proses pengangkutan setiap blok-blok penambangan dibuat dalam bentuk zigzag dikarenakan medan kerja yang ekstrim, di mana untuk kemiringan jalan tambang pada bagian-bagian yang ekstrim rata-rata berada di atas 12%. Untuk jalan produksi dibuat dua arah berdasarkan dimensi alat angkut terbesar yang digunakan pada proses pengangkutan. Pada proses pengangkutan, material hasil penambangan di PT Semen Padang mempunyai 10 unit alat angkut. Dengan ke-10 unit alat angkut tersebut ialah 6 HDT Komatsu 785-7, 2 unit HDT Caterpillar 777C, dan 2 unit HDT Caterpillar 77D, di mana untuk HDT Komatsu diberi kode DK dan HDT Caterpillar diberi kode C. Di bagian barat laut pada IUPOP 206,96 hektar yang dapat dilihat pada rentang koordinat 66370 East, 9893250 North, sampai 66400 East, 9892550 North,
Selain itu di bagian selatan masuk ke dalam WUPUP sebesar 329,89 hektar. Juga terlihat litologi basal dengan rentang elevasi 300 mdpl sampai 700 mdpl dan lapisan batu kapur pada rentang elevasi 300 mdpl sampai 680 mdpl. Sama dengan cross-section A- aksen, cross-section pada B-B aksen juga dibuat melintang dari arah barat laut ke tenggara. Dilihat pada gambar berikut yang merupakan gambar dari cross-section vertikal B-B aksen dari blok model, di mana section B-B aksen memotong secara vertikal dengan titik B berada pada koordinat 663422 east dan 9893027 north. Untuk titik B aksen karena pada koordinat 665416 east dan 9891059 north. Berdasarkan cross-section B-B aksen juga terlihat adanya intrusi basal pada IUPUP 206,96 hektar dengan rentang intrusi basal, yaitu dengan koordinat section A- aksen dari cross-section B-B aksen dapat dilihat bahwa untuk elevasi terendah, lapisan batu kapur yaitu berada pada elevasi 200 mdpl. Sedangkan untuk elevasi tertinggi, lapisan batu kapur berada pada elevasi 480 mdpl. Di mana melalui section tersebut juga dapat dilihat terdapat lapisan batu silika dan tufa pada rentang elevasi 400 mdpl sampai 550 mdpl. Sehingga untuk dapat mengambil batu kapur yang ada di bawah material tufa membutuhkan proses development yang cukup lama untuk lapisan batu kapur yang berada pada 329,89 hektar. Berada pada rentang elevasi 300 mdpl sampai 680 mdpl. Dari hasil pemodelan geologi dalam bentuk blok model, kemudian dilakukan pembuatan grade shell dengan tujuan dibuatnya grade shell adalah untuk dapat mempermudah pekerja pada tahap pembuatan rancangan desain batas akhir penambangan. Grade shell dibuat berdasarkan nilai cut-off grade dari litologi batuan yang ada seperti terlihat pada gambar cross-section vertikal B-B aksen pada blok model, serta grade shell batas blok berdasarkan cut-off grade. Pada pembuatan rancangan desain batas akhir penambangan nantinya digunakan grade shell dari batu kapur yaitu CaO lebih dari sama dengan 48% dan kurang dari 60%. Geoteknik pada litologi batuan tersebut yaitu pada kestabilan lereng penambangan ditentukan oleh parameter geoteknik antara lain sifat fisik dan mekanik batuan, tinggi muka air tanah, getaran peledakan atau gempa bumi, ground pressure, alat berat, struktur massa batuan, dan sebagainya. Berdasarkan analisis dari kestabilan lereng tambang yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT Semen Padang, rekomendasi geoteknik yang diberikan adalah pada gambar berikut, yaitu rekomendasi geoteknik dengan bench 10 meter dan bench height sebesar 30 meter. Rancangan geometri jalan tambang. Dari hasil perhitungan geometri jalan tambang yang telah dilakukan, maka berdasarkan dimensi alat angkut terbesar yang melalui jalan tersebut yaitu HDT Komatsu 785-7, diperoleh lebar jalan angkut pada jalan lurus adalah 24,098 meter. Lebar jalan angkut pada belokan 24,512 meter, kemiringan jalan 10% dan crop slope pada 0,48 meter untuk desain penampangnya terlihat pada gambar berikut. Berikutnya adalah penjadwalan produksi. Setelah jumlah cadangan pertambangan dari bahan galian batu kapur diketahui, selanjutnya dilakukan penjadwalan produksi penambangan. Penjadwalan produksi penambangan dilakukan berdasarkan perencanaan target produksi pada usulan penambangan batu kapur tahun 2019, di mana rencana target produksi penambangan batu kapur pada usulan pertambangan di tahun 2019 adalah 10,8 juta ton. Kemudian adalah rencana kemajuan tambang. Pentahapan penambangan atau pushback dibuat per 3 bulan sampai akhir penambangan di tahun 2019. Pushback dibuat berdasarkan volume target produksi per quarter. Selain itu, dalam pembuatan pushback juga perlu memperhatikan topografi kemajuan tambang serta rancangan desain batas akhir penambangan pada gambar berikut. Dapat dilihat situasi kemajuan tambang akhir penambangan bulan Maret 2019, di mana situasi kemajuan tambang tersebut merupakan data yang sangat penting sebagai data acuan yang digunakan pada proses pembuatan rancangan pushback. Selanjutnya yaitu melakukan perencanaan main schedule dan plotting kebutuhan alat tahun 2019,
dan melakukan perbandingan antara target produksi perusahaan desain dan kapasitas alat. PT Nusantara Halmahera Mineral atau PT NHM adalah perusahaan pertambangan yang berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia mengoperasikan tambang emas Gosowong yang berlokasi di Pulau Halmahera di bagian timur. Penambangan metode tambang terbuka di tambang emas Gosowong telah selesai, dan saat ini tambang emas Gosowong melakukan kegiatan penambangan pada 2 unit tambang bawah tanah, yaitu Kencana dan Turgoci. Dengan memadukan 2 metode penambangan bawah tanah, yaitu overhead cut and fill dan stopping. Total luas wilayah karya PT NHM saat ini adalah 29.622 hektar dengan operasi kerja sebagai berikut. Gosowong dengan open pit seluas 1.602 hektar, Toguraci dengan underground seluas 2.168 hektar, Kencana dengan underground seluas 25.852 hektar. Lokasi kesampaian daerah pada PT Nusa Halmahera Mineral yaitu sebelah timur Laut Halmahera, sebelah barat Laut Maluku, sebelah utara Laut Pasifik, dan sebelah selatan Laut Seram. Untuk mencapai lokasi tersebut dengan rute Ternate Sovivi Gosowong Site melalui jalur laut menggunakan speedboat atau kapal feri menuju Sovivi, ibu kota Halmahera Utara dengan waktu tempuh kurang lebih dari 1 jam atau menggunakan kapal feri kurang lebih dari 2 jam. Kemudian dilanjutkan dengan kendaraan bermotor ke lokasi daerah tersebut dengan lama perjalanan darat kurang lebih dari 1,5 jam. Sistem penambangan yang diterapkan PT Nusa Halmahera Mineral atau site Toguraci menggunakan metode long hole stopping, sedangkan pada site Kencana menggunakan sistem penambangan bawah tanah dengan metode penambangan underhand cut and fill atau UHCF. Metode UHCF menerapkan metode full mekanis dengan peledakan di setiap kemajuan penambangannya. Kegiatan penambangan yang diterapkan di lokasi tersebut adalah dengan mengikuti penyebaran urat biji emas yang ada dengan siklus pengeboran, peledakan, pemuatan, pengangkutan, pemasangan sistem penyanggaan, dan backfilling. Pada pengeboran drilling, pembongkaran batuan menggunakan pengeboran, dan peledakan pada tiap heading dengan kemajuan 3 meter untuk setiap satu cut, bertujuan untuk mendapatkan material yang sesuai dengan kapasitas crusher yang akan digunakan pada kegiatan pengeboran yang bertujuan untuk menyediakan lubang tembak pada proses peledakan baik peledakan produksi maupun akses. Adapun alat bor adalah jumbo drill yang digunakan saat ini ada 2 tipe, yaitu Axera dengan tipe D07-260, Quasar Fast Drill IF. Fungsi lain dari pengeboran yaitu untuk membuat lubang drain hole atau lubang bor untuk saluran air pada dinding dan juga digunakan untuk pengambilan contoh guna perhitungan kadar dan biji atau ore control sehingga dapat diketahui antara mineral yang tergolong biji dan non-biji atau waste. Peledakan atau blasting, peledakan dilakukan untuk membongkar atau memberai material yang keras. Pola peledakan yang dipakai dalam kegiatan pengeboran adalah barren cut, yaitu terdapat beberapa lubang cut yang tidak diisi dengan bahan peledak. Fungsinya sebagai bidang bebas terhadap lubang cut yang terisi. Lubang kosong dibuat lebih dari 1 dengan ukuran yang lebih besar daripada lubang cut yang terisi. Dan pola barren cut dengan jumlah charger hole 9 dan uncharger hole 4. Pemuatan dan pengangkutan. Material yang telah diledakkan selanjutnya dimuat menggunakan alat gali muat yaitu LHD 514 Sunvic. Diangkut dengan menggunakan articular truck dengan tipe Hitachi AH400 yang berkapasitas 25 ton. Tujuan dari proses pengangkutan material berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis materialnya. Lokasi tujuan pengangkutan material terdiri dari stockpile, timbunan waste, and crusher. Sebelum material diangkut ke tempat tujuan, dilakukan identifikasi oleh bagian ore control untuk mengetahui jenis material yang akan dibawa oleh artikulat. Sistem penyanggaan tujuannya dilakukan penyanggaan pada tambang bawah tanah adalah untuk membantu batuan dalam menyangga dirinya sendiri sehingga terjamin keselamatan manusia sebagai pekerja dan peralatan tambang yang digunakan dalam lubang bukan tambang. Dalam Ground Control Management Plan atau GCMP, site Kencana dan site Toguraci ditetapkan sebagai support partners yang harus diterapkan dalam pemasangan sistem penyanggaannya sesuai dengan growth type di setiap kemajuan tambang. PT NHM menggunakan penyanggaan spill set dengan panjang 2,4 meter dan 3 meter dan modifikasi grouting untuk menambahkan kekuatan spill set yang kemudian dikombinasikan dengan fiber shortcrete dan weld mesh dengan standar nilai kuat tekan UCS untuk fiber shortcrete adalah 28 hari yaitu 40 megapascal. Setelah proses pemuatan dan pengangkutan selesai, dilakukan pemasangan penyangga guna menghindari adanya resiko akibat runtuhan. Dinding dengan atap disemprotkan shortcrete atau fibercrete terlebih dahulu dengan ketebalan tertentu, tergantung pada tipe penyanggaan yang direkomendasikan.
Kemudian, dinding dan atap pada lubang bukaan tersebut akan dibor dengan diameter 45 mm sesuai dengan panjang spill set yang telah ditentukan. Setelah itu, spill set dipasang pada dinding lubang bukaan bersamaan dengan weld mesh sesuai pola yang digunakan. PT Nusa Halmahera Mineral menggunakan grouting untuk membantu spill set agar mampu bekerja lebih maksimal. Modifikasi grouting yang dilakukan oleh PT NHM adalah dengan menggunakan grouting catrite sehingga spill set yang digunakan akan mampu menyangga beban lebih besar sehingga akan meningkatkan nilai faktor keamanan yang besar pula. Sekian penjelasan mengenai penjabaran sistem metode penambangan terbuka yang ada di PT Semen Padang dan sistem metode penambangan underground mining yang berada di Halmahera Nusa Mineral. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.